This call is now being recorded. Baik. Layarnya boleh dibuka. Tapi kalau sinyalnya jelek boleh ya nanti dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya kalian di siang hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Ya, alhamdulillah baik, sehat ya, walau cuacanya tidak menentu. Baik, sebelum memulai pada pembelajaran, Ibu cek dulu kehadiran di Google Meet ini, apakah semuanya sudah masuk? Hampir semuanya sudah masuk ya, alhamdulillah semuanya hadir, semuanya dalam keadaan sehat. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu minta Salsa untuk memimpin doa bagi teman-temannya ya. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa. Di dalam hati mulai. Selesai. Baik, terima kasih sudah memimpin doa. Semoga kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan ya. Amin. Baik, sebelum memulai pada pembelajaran mengenai komponen penyusun darah, Ibu tanya terlebih dahulu, apa itu darah? Apakah kalian pernah melihat darah? Pernah Pernah. Pada saat apa biasanya kalian melihat darah? terluka. Pada saat terluka. Pada saat terluka, ya, ketika terluka yang terlihat darahnya seperti apa? Warna merah. Air berwarna merah. Ya, cair katanya. Jadi harus cepat-cepat ditutup dengan iya, dengan penutup luka. Boleh, berarti kamu sudah paham. Baik, sekarang Ibu tanya mengenai donor darah. Apakah kalian sudah pernah melihat donor darah? Mungkin usia masih kurang ya, 17 tahun itu minimal. Tapi setidaknya kamu tahu orang tua kamu mungkin atau siapa yang pernah mendonorkan darahnya. Baik, pembelajaran kali ini kita akan bahas mengenai darah dan komponen penyusunnya. Kita coba di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada sebelum kamu belajar mengenai komponen darah, Ibu ingin memberitahukan terlebih dahulu. Di sini ada kompetensi dasar yang harus kita capai, yaitu dengan menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia ya. Kemudian di sini ada indikator pencapaiannya. Berarti kita harus mencapainya, yaitu menjelaskan komponen-komponen darah. Setelah itu kamu juga diajak atau belajar untuk bisa menjelaskan mengenai menjelaskan golongan darah pada manusia, mengurutkan proses pembekuan darah pada manusia, membandingkan proses transfusi darah. Kemudian, berarti tujuan kamu apa? Yaitu sesuai dengan IPK yang mau dicapai, kalian diajak untuk bisa menjelaskan bagian-bagian darah, yaitu sel-sel darah dan plasma darah. Kemudian menjelaskan beberapa golongan darah, mengurutkan tentang pembekuan darah, dan membandingkan proses transfusi darah yang biasa dilakukan ya kalau donor darah dengan proses transfusi plasma konvalesen darah pada kasus COVID-19. Baik. Kemudian persepsi tadi ya Ibu udah sampaikan mengenai darah, wabah COVID, dan donor darah. Di sini ada satu tayangan video yang harus kamu amati.
Kalian nanti amati sambil mengisi LKPD yang sudah Ibu bagi sebelumnya melalui WA grup ya. Boleh nanti kamu sambil lihat di LKPD-nya ini biar ada pada bagian orientasi ya. Kita lihat mengenai plasma konvalesen. Donor plasma ini ditujukan untuk pasien-pasien yang dia kalian coba perhatikan ya, seperti apa darah di sini. Dia yang nggak bisa ngebentuk antibodi secara maksimal. Jadinya kita tambahin plasma yang nggak ada antibodi dari penyintas pasien COVID, biar ngebantu untuk meningkatkan antibodi yang terpapar COVID yang sedang dirawat di rumah sakit. Pengambilan darah dengan metode aferesis. Metode aferesis sendiri itu yaitu mengambil salah satu produk komponen darah yang kita ambil, kita kolek, yang nggak kita ambil kita balikin lagi dalam tubuh, apapun itu, katakanlah kita ngambil plasmanya atau ngambil trombositnya atau ngambil sel darah merahnya. Kalau kita ngambil plasmanya berarti trombosit sama sel darah merahnya kita balikin lagi dalam tubuh donor. Kalau kita ambil trombositnya berarti sel darah merahnya kita balikin lagi dalam tubuh donor. Tapi kalau kita ambil sel darah merahnya PRC-nya doang, plasma sama trombositnya kita balikin lagi dalam tubuh donor. Ini adalah pertama kalinya saya donor buat membantu pasien COVID. Motivasi saya donor darah saat ini adalah karena beberapa bulan lalu almarhumah ibu saya menghadapi operasi. Baik, itu tayangan videonya ya. Bisa dilihat warna darah. Yang merah tidak? Tidak ada. Nah, terus tadi donornya bagaimana cara transfusi darahnya bisa dilihat ya. Nah, di situ ada semuanya nanti sama pembuluh darah untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi kamu nanti tahu bagaimana tuh prosesnya Bu, kok seperti itu. Nah, ya, ini dasarnya pada pembelajaran yang sekarang. Biar kalian tidak ada miskonsepsi atau salah paham, berarti di sini yang namanya darah itu ada dua ya, komponen penyebabnya ada plasma darah dan ada sel darah. Darahnya ini seperti ini tadi tuh bagian yang kuning berarti itu adalah plasma darah. Di sini ada bagian dari plasma darah itu dia memiliki zat organik dan anorganik serta berupa air serta juga di situ ada yang namanya serum ya. Sel darah ini sel darah ada 3, yaitu eritrosit, leukosit, trombosit. Ya, ini yang sel darah merah. Kamu juga selain di sini bisa juga nanti melihat pada modul yang sudah Ibu bagikan untuk mengisi LKPD. Di sini sekilas bisa terlihat ya. Bagian-bagiannya. Ya, dengan cirinya apa saja, fungsinya juga apa di sini ada. Ini sel darah putih juga ya, ada yang warnanya ungu pekat ini. Nah, ini monosit, ini untuk pertahanan tubuh ya kalau kita sakit. Dan yang tak kalah pentingnya di sini adalah trombosit, tadi untuk pembekuan darah. Ini skema pembekuan darahnya. Kamu juga harus tahu ya, asal usulnya terjadi luka sampai terbentuknya serat-serat fibrin. Ya, ini tayangannya golongan darah A, B, O, B. Iya. B. Hanya itu ya, ada 4 yang secara umum digunakan biasanya 4. Cuma nanti ada sistem resus juga ya. Nah, ini hubungannya ketika terjadi pembekuan darah ini karena di sini ada antigennya dan antibodi. Jadi kalau di sini terjadi yang A di B ya nanti ada yang menggumpal. Jadi tidak bisa terjadi transfusi darah nih. Ya, ini ya udah ada jelas. Tidak mengumpal berarti bagus. Oh, bisa ke semuanya.
Yang ini bisa ke sini, ada antinya, jadi tidak bisa. Nah, nanti lebih jelasnya kamu diskusikan bersama teman kamu ya. Iya, Nah, Ibu. ini contohnya biar kamu agak jelas juga. Nah, ini yang penggumpalannya dan yang tidak, ini bisa dibedakan. Nah, ini juga ada sistem Rhesus. Ini berhubungan nanti dengan kelainan ya. Di pertemuan selanjutnya ini berhubungan dengan penyakit kuning pada bayi. Ini transfusi darah yang harus diingat ini. Jadi jangan sampai nanti ketika donornya salah malah fatal ya kejadiannya. Nah, termasuk golongan darah ini yang nanti diturunkan ke anak-anaknya. Jadi jangan kaget lagi kenapa ayah saya A, ibu saya B, kok anaknya O. A dan B, O. Mungkin tidak, mungkin. Ternyata ada kemungkinannya 25% anaknya O. Ya. Ya, ada yang ditanyakan dulu dari sini? Ada yang ingin ditanyakan dari bagian ini? Tidak, Ibu. Karena tidak ada, kalian berdiskusi dalam kelompok ya yang sudah dibagi di WA grup masing-masing. Kerjakan LKPD-nya, nanti presentasikan oleh perwakilannya ya. Boleh? Iya, Ibu. Ya, cukup 10 menit saja ya. Cukup. Cukup. Baik, so, Ibu tunggu ya. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan ya. Baik, Bu. Ya. Boleh. Ya, so, kerjakan. Boleh. Dikerjakan, nanti kalian masuk lagi ke room ini, kita bahas hasil diskusi kalian. Kelompok 1 paham? Irma paham, Irma, tugasnya? Paham, Bu. Paham. Dea, paham Dea? Paham, Bu. Paham, ya. Mungkin sinyalnya agak kurang baik ya. Jadi ada yang menghilang juga. Ya, tidak apa-apa. Inilah pembelajaran daring. Harus tetap semangat. Sudah ya? Waktunya sudah habis? Untuk bagian yang pertama, siapa yang mau mempresentasikannya? Salsa? Ya, Ibu. Boleh. Plasma konvalesen adalah yang berpotensi membantu kesembuhan pasien COVID-19. Nah, jadi tadi plasma konvalesen itu bagian darah yang diambil ya dari penyintas atau orang yang pernah terkena COVID. Nanti COVID-19. ya, yang COVID-19 itu nanti diberikan kepada pasiennya. Ya, paham? Ya, bagus Salsa jawabannya. Oke, lanjutkan untuk selanjutnya mengenai komponen penyusun darah. Boleh kalian jawab, di situ ada beberapa ya, silakan. Yang pertama ada plasma, kedua ada eritrosit. Siapa yang mau menjawab? Boleh. Lucy, Bu. Boleh, Lucy, silakan. Plasma darah terdiri cair berisi air 92%, serum, unsur organik dan anorganik. Fungsi yang berfungsi untuk membantu mengisi pembuluh darah yang membuat darah dan nutrisi lainnya terus mengalir melalui jantung, cairan berwarna kuningan yang Betul ya, keren. Hebat Lucy, Ya. Ibu kasih 2 jempol juga. Lanjutkan. Irma, Ibu. Boleh, Irma. Eritrosit cirinya konkav dan tidak berisi. Fungsinya mengandung hemoglobin untuk mengikat oksigen. Iya, betul lagi. Ibu kasih jempolnya berapa ya? 2 aja. Karena kaki tidak terlihat. Selanjutnya. Justina, Ibu. Boleh. Justina, silahkan. Trombosit berbentuk cakram, bergranula, dan tidak berinti. Fungsi proses pembekuan darah. Iya, untuk pembekuan darah. Keren. Justina juga hebat. Yang lain yang belum coba? Lanjutkan. Ibu Fitri. Fitri Putri. Fitri, boleh. Komponen penyusun eosinofil. Ciri eosinofil mempunyai diameter sekitar 10-12 mikrometer. Granula berwarna merah, memiliki nukleus dalam 2 lobus dan fagositosis.
berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Eosinofil memiliki peranan khusus, yaitu melawan parasit dan bakteri yang relatif besar, misalnya cacing-cacing. Iya, keren. Fitri juga hebat. Ya, bagus. Yang lain, lanjutkan. Ibu kasih nanti jempolnya banyak buat semua. Dibagi-bagi. Silahkan, selanjutnya. Putri, Bu. Putri, oke Putri, silahkan. Komponen penyusun basofil. Ciri berbentuk bulat, granula sangat besar, berwarna ungu, tua dengan jumlah banyak. Vakula kadang berwarna pucat dalam sitoplasma. Fungsi bagian dari sistem kekebalan tubuh. Sel basofil ini berperan penting dalam menghasilkan reaksi peradangan untuk melawan infeksi. Selain itu, basofil juga turut berperan dalam munculnya reaksi alergi. Iya, berarti kalau ada alergi, ada peradangan, itu karena ada basofil. Oke, Putri hebat. Yang lain? Ada berapa lagi? Monosit? Limfosit? Alia, Ibu, mau Siapa yang monosit? menjawab? Boleh, monosit. Alia. Ya. Monosit ciri-cirinya yaitu berbentuk bulat, granula sangat besar bulat, berwarna ungu tua dengan jumlah yang banyak. Vakula kadang-kadang tampak berwarna pucat di dalam sitoplasma. Fungsi dari monosit yaitu melawan beberapa jenis penyakit, menyingkirkan sel dan jaringan rusak, serta meningkatkan kekebalan tubuh terhadap benda asing. Alhamdulillah. Betul juga ya buat Alia. Ibu kasih 2 jempol juga. Silahkan, ada lagi? Dea, Ibu. Yang lain? Dea. Boleh, Dea. Limfosit. Berinti 1, berwarna biru pucat, tidak dapat bergerak bebas. Fungsinya berperan dalam menjaga sistem imunitas tubuh dengan memerangi bakteri, virus, dan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh agar Anda terhindar dari sakit. Iya, hebat. Dea juga Ibu kasih jempolnya ya. Semuanya sudah bisa mempresentasikan komponen penyusun juga fungsinya ya. Berarti Ibu anggap kalian sudah paham ya. Selanjutnya tadi selain komponen penyusun, ada juga berbicara mengenai pembekuan darah ketika luka. Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Siapa Alia, yang Ibu, mau menjelaskan. Alia lagi, oke. Jadi tambah jadi 4 ya Alia. Sip. Apa? Proses pembekuan darah yaitu yang pertama trombosit pecah mengeluarkan trombokinase. Yang kedua protombin lalu terbentuk trombin, dan yang ketiga fibrinogen, lalu terbentuk fibrin. Iya, jadi yang terakhir dibentuk adalah fibrin. Ya, Alia. Yang lain hebat juga. Yang lain udah tahu, paham? Apa yang lain kurang paham? Paham. Alhamdulillah, sukseslah semuanya. Lanjutkan, berarti tadi Ibu sudah bahas mengenai pembekuannya udah, komponennya udah, donornya juga sudah ya. Berarti sekarang siapa yang mau menarik kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Salsa, Ibu. Boleh, Salsa, silakan. Good. Kesimpulan yang bisa diambil dari diskusi mengenai komposisi penyusun darah bahwa komposisi darah peranan penting dalam kehidupan yang berkaitan dengan sirkulasi. Sel darah terdiri dari 3 bagian penting, yaitu yang pertama eritrosit yang berhubungan dengan oksigen, 2 sel darah putih yang berhubungan dengan imun tubuh, ketiga darah trombosit yang berhubungan dengan pembekuan darah. Begitu juga dengan plasma darah yang akhir-akhir ini penting sebagai terapi untuk pengobatan pasien COVID-19. Iya, jadi hasil diskusi kita kali ini bisa menyimpulkan ya. Ibu bisa simpulkan kalian sudah bisa memahami tadi tujuan pembelajaran kalian harus bisa menguasai apa komponen penyusun darah, kalian sudah bisa. Kemudian kalian juga sudah bisa tadi memaparkan proses pembekuan darah ya. Dan kalian juga sudah tahu bahwa plasma konvalesen bisa menjadi terapi untuk COVID-19. Nah, ya. Bagaimana pembelajaran kali ini? Apakah ada yang merasa kesulitan? Tidak, Ibu. Kalian senang atau kalian tidak senang? Tidak apa-apa, silakan. Senang, Ibu. Senang, alhamdulillah kalau senang ya. Semoga pembelajaran yang kita lakukan hari ini ada guna dan ada manfaatnya juga ya. Baik, jadi kita kumpulkan bersama-sama.
Yang namanya komponen penyusun darah terdiri atas dua Plasma darah. plasma darah dan sel darah, di mana sel darahnya terbagi lagi menjadi 3. Ada sel darah merah, yaitu eritrosit untuk mengikat oksigen. Kemudian ada leukosit yang berfungsi untuk pertahanan pada tubuh kalian ya. Dan yang ketiga ada trombosit untuk pembawa darah. Dan ada juga plasma konvalesen atau bagian plasma darah yang berfungsi untuk terapi COVID. Alhamdulillah ya, kalian semua sudah bisa melaksanakan pembelajaran, udah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tadi. Kemudian, sebelum menutup pembelajaran kali ini, kalian mengerjakan 5 soal melalui Google Form ya. Kalian nanti tinggal pilih hubungan dengan peranan atau komponen penyusun. Nah, ya, siap. Silakan kerjakan 5 menit dari sekarang. Sudah selesai? Gampang ya soalnya. Kalian pasti bisa karena tadi kamu semuanya sudah bisa menjelaskan ya. Kalian semua sudah bisa menjelaskan dengan benar. Baik, sebelum menutup pembelajaran kali ini, Ibu ingatkan lagi. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas sistem peredaran darah. Namun, nanti pembelajarannya secara tatap muka terbatas. Jadi, jangan lupa 5 M-nya. Apa saja? 1. Memakai masker. Mencuci tangan. 2. Mencuci tangan. Dengan air bersih dan sabun. 3. Menjaga jarak. Menjaga jarak. 4. Memakai masker. Menghindari keramaian. 4. Menghindari keramaian. 5. Mobilitas. Iya, mengurangi mobilitas. Kamu jangan kemana-mana kalau tidak perlu ya. Baik, ya, Bu. Terima kasih. Kalian hebat, semoga selalu sehat ya, selalu semangat. Sehingga bisa melaksanakan pembelajaran selanjutnya dengan lebih baik lagi ya. Untuk pembelajaran kali ini sebelum ditutup, tolong Salsa berdoa kembali ya. Ya, Ibu. Doa buat teman-temannya. Marilah kita berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Alhamdulillah untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua sudah belajar bersama Ibu melalui ruang Google Meet ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Semoga selalu sehat semuanya. Amin. Amin.